kata itu, inilah ibumu ayat 27 ya. Nanti di Bapak Ibu silakan ya, bisa langsung dijawab di HP-nya atau di bukunya boleh. Apa maksud dari kata inilah ibumu, kata Yesus kepada murid yang dikasihi? Tetapi kita sama-sama mempertanya ya, apa maksud dari kata inilah ibumu, kemudian mengapa Yesus berkata inilah ibumu, kemudian bagaimana cara menghayati iman kita dengan sabda Tuhan ini, inilah ibumu, itu bagaimana cara kita memahami firman ini, ya kan? Sudah paham kira-kira? Paham ya? Sekali lagi saya ulangi, dari kata tema yang saya tawarkan, Yohanes 19 ayat 27, Yesus berfirman kepada murid yang dikasihi, inilah ibumu. Apa menurut Anda maksud dari kata-kata ini? Mengapa Yesus mengatakan ini? Inilah ibumu, dan bagaimana saya menghayati atau melaksanakan apa yang Yesus firmankan itu, inilah ibumu ya. Salah saya beri waktu kurang lebih mungkin 5 menit lah, 5 menit boleh ya, 5 menit dari sekarang, silakan untuk menjawab nanti ya. Nah itu yang jadi saksi dari khotbah yang saya kenapa demikian? Ya karena dia mengambil mungkin adalah saya selalu pada saat mau menyampaikan hati saya supaya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat itu bisa tersampaikan dan iman daripada umat semakin bertumbuh, baik itu dalam iman harapan Tuhan kepada biarlah engkau yang semakin besar saya seperti kata dengan umat. Nah seperti itu mungkin dari saya. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Baik, saya melanjutkan apa yang sudah dimulai. Ibumu memang waktu itu diberikan kepada Yohanes, tapi yang jadi firman untuk kita. Silakan mungkin yang lain ada yang menemukan yang sama atau berbeda, terserah. Bisa disaringkan ada pengalaman apa. Ini kalau digali sebenarnya menarik juga. Dan nanti yang lain jadi kebagian ngomong. Silakan. Ya, di sini di dalam kitab Yohanes 16 ini menceritakan tentang peristiwa mengharapkan di kasih salib, di mana Yesus memberikan ibunya kepada murid yang dikasihnya yaitu Yohanes, dan menyuruh Yohanes untuk menganggap ibunya sebagai Maria sebagai ibunya. Jadi di sini seperti Yesus itu peduli bahkan dalam penderitaannya dan memastikan kesejahteraan orang yang ia cintai. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali lagi kan, si Bapak tadi merasakan bahwa ini adalah penyerahan Yesus tentang Maria untuk beliau. Ini loh, ibu, relasi keibuan. Kalau ibu ini mendapatkan pewahyuan bahwa ini adalah bentuk Yesus yang mau menjadikan murid-muridnya ini aman lah ya. Maka diberi pegangan, ini loh, supaya aman, kamu terima ini Maria sebagai ibumu. Itu yang dia terima. Sebetulnya kalau mau digali menarik juga. Kalau dari sana misalnya, kenapa kok ada gema seperti itu? Kok firman tentang ibu yang menjadi gema? Kenapa kok yang paling menggema ini? Lalu dari sini mungkin nggak bisa digali kenapa kok yang paling menggema bagi saya adalah kepedulian Yesus kepada muridnya ini, supaya dia tetap aman, dia mungkin tetap merasa nyaman dengan hidupnya, lalu merasakan bahwa Yesus mengasihi dia sungguh sampai dalam situasi darurat itu pun masih berpikir.
kesejahteraan atau soal kenyamanan dan muridnya. Ini dua dimensi yang berbeda. Walaupun kata-katanya sama, ya. Terima kasih. Ini menariknya di situ. Jadi wahyu itu ya seperti itu. Ada yang Untuk si A, ini untuk si B, untuk semua si. sudah di sini. Padahal teksnya sama. Yang calon Krisma. Yang silakan yang lain. Ada yang masih di luar calon Krisma. Yohanes dari ayat 25 sampai ayat Coba kita lihat beberapa. Kalau yang saya ambil, setelah Yesus memperkenalkan Bunda Maria sebagai ibu, dia juga, si anak tadi juga memperkenalkan diri, ibu ini anakku. Artinya dengan mengenal Bunda Maria sebagai ibu, kita juga memperkenalkan diri sebagai anak dan datang kepada ibu. Itu yang saya ambil. Ya, juga dimensi yang berbeda lagi. Ini menariknya di sini. Satu, dua, tiga. Ini yang lain. Oh iya. Belum sah ini. Masih kurang. Ini datanya yang masuk 51. Menjadikan kita saudara-saudaranya Romo, karena beliau rela menyerahkan ibunya. Kita dianggap sebagai anak-anak Bunda Maria, otomatis kita saudara dari Tuhan Yesus. Ya, yang diperlukan itu kita diajak atau dimasukkan sebagai saudari dan saudara. Terima kasih. Berikutnya. Kalau Yang saya tercatat biasa 49. di samping untuk memperkenalkan, menekankan bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda kita, Bunda keseluruhan. Yang paling membuka itu bagi saya Untuk tahun ini mau menunjukkan bahwa Bunda Maria itu dari sangat setia loh mendampingi anaknya. masih SMP. Jadi dengan situasi seperti apapun yang dihadapi anaknya itu dia sambil dia setia mengikutinya begitu. Umurnya sudah hampir 60-an. Ya, terima kasih. Bunda Marianya disoroti ya. Iya, Bunda Setia Maria. kepada. Iya. Ya kalau saya mau menanggapinya, Apa? Yesus tahu Jadi kebiasaan kedahsyatan ibunya. rentang umurnya Siapa ibunya? cukup panjang. Dipilih Tuhan tadi yang Jadi terbaik. perencanaannya Dan juga akan dibagi dua. Tahu ibunya Jadi umuran SMA, SMP pedoman satu grup, cahaya satu kelompok, bagi satu murid-muridnya Romo. dan Dan juga kuliah siapapun kerja yang dikembangkan dan orang tua dari gugus muridnya, akan termasuk sampai kita sekarang di Romo. Yang maksudnya yang sudah dipatenkan gitu. Jadi membutuhkan kemauan untuk belajar. Ya. Kemudian yang ini yang perlu kita dalami. Bagaimana sih memberi ruang bagi umat, bagi kita semua untuk belajar? Apakah ada waktu yang disiapkan? Apakah ada program yang mau kita buat supaya membaca kitab suci, memahami kitab suci itu menjadi sebuah kemampuan dasar supaya tidak kalah dengan orang Kristen dominasi yang lain. Orang Kristen itu kalau umur makin itu mengambil. Kenapa? Mereka punya kebiasaan untuk sama-sama duduk mempelajari kitab suci. Ambil satu perikop dibacakan, direnungkan dan sebagainya. Ada fasilitatornya yang sudah lebih dulu mendalami, kemudian dia menserikan. Setiap kali pertemuan itu leksion Divina itu bisa dibuat secara singkat, 15 menit, 20 menit, sudah bisa. Yang itu bahwa sebelum mulai aktivitas yang lain kita merenung dulu, itu menjadi pun kebiasaan dalam paroki. Dan ini kalau diteruskan ya dilakukan dengan konsisten, maka pengetahuan kita itu akan berkembang sejalan dengan perkembangan waktu dan seberapa banyaknya aktivitas kita. Tuhan Yesus, penyerahan Maria untuk gereja. Ya. Kemudian mengapa Yesus melakukan itu? Menurut saya ya, karena Yesus mengasihi gereja, ya kan?
Mana mungkin sih kalau orang nggak mengasihi memberikan hartanya yang paling berharga, betul atau tidak? Nah, kalau punya anak durhaka misalnya, mau diwarisi nggak? Oh nggak bakal. Enak banget gitu. Ya kita akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang mengasihi kita, itu sudah normal. Ya Yesus pun juga sama. Dia memberikan yang berharga dalam hidupnya, yaitu ibunya sendiri, Maria, ya. Yang paling berharga dalam hidup Yesus, Maria, diberikan pada kita gereja, ya. Itu kan? Itu maksudnya menurut saya ya, mengapa Yesus melakukan, karena mengasihi gereja. Nah, ya, bagaimana? Oke. Nanti bagaimana? Nanti akan direfleksikan dengan pertanyaan. Saya akan bantu ya. Misalnya gini, pertanyaannya, apa peran Maria dalam panggilan hidup saya? Ya ini bagaimana? Tentang bagaimana ya? Ini ada pertanyaan, nanti saya bantu. Saya memilih pertanyaan nomor 6. Apakah peran Bunda Maria dalam hidup saya? Ini sharing loh ya, nggak usah dicatat. Jadi saya sharing ini pribadi ya. Waktu itu saya tahun 96 ya, saya kelas 3 SMA. Waktu itu saya itu di sekolah itu guru agama saya, agama Katolik, saya sekolah Katolik, SMA Katolik, menawarkan formulir. Katanya begini, ini siapa yang mau daftar seminari, begitu ya. Saya masih nggak ngeh, apa sih seminari? Oh seminari itu sekolah calon romo. Kamu tinggal di asrama, begitu ya. Kamu nanti akan dididik tentang pengetahuan agama, gini-gini, bla 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 bla. Nggak tahu kok saya kok berminat. Ya, saya kok dari antara semua teman sekitar 50 anak hanya saya sendiri. Saya sendiri satu kelas itu yang mau, Pak, saya mau. Jadi formulir itu saya isi, formulir pendaftaran seminari lewat guru saya ya. Nah, kemudian saya sepulang sekolah setelah ngisi formulir itu saya minta sekolah itu buat ini biasanya rekomendasi. Kalau mau masuk seminari itu harus bawa surat rekomendasi dari sekolah, dari paroki juga, ya kan? Sama kalau misalkan ada dari anak kita ya mau masuk suster, sama harus menghadap romo paroki minta surat apa namanya rekomendasi, ya kan? Harus itu, nggak bisa ujuk-ujuk datang. Ini anak saya mau jadi suster. Oh mana surat rekomendasinya? Kami nggak kenal anakmu ini, yang kenal